Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan menyeramkan yang menarik buat kita dengerin. Pada kesempatan kali ini, gue mau bahas sebuah cerita tentang seorang cewek yang dikasih sebuah boneka aneh sama neneknya sebelum meninggal. Tetapi dia nggak tahu ternyata boneka itu bisa hidup dan mau berbuat jahat sama cewek itu. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah setia nontonin video gue sebelumnya. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa buat subscribe, aktifin lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like video ini kalau kalian udah siap dengerin cerita serem kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Rani, seorang gadis berusia 17 tahun, sedang duduk di kamarnya, menatap sebuah boneka antik yang baru saja diwariskan dari neneknya yang baru saja meninggal. Boneka itu tampak sangat menyeramkan, dengan mata kaca yang kosong dan senyum jahat. Nenek Rani, seorang wanita tua yang baik dan penyayang, telah meminta Rani untuk menyimpan boneka itu. Tetapi awalnya Rani tidak mau, karena dia merasa takut pada boneka itu. Dan dia tidak ingin menyimpannya di kamarnya. Namun Rani tahu bahwa neneknya sangat menyayanginya, dan dia tidak ingin mengecewakannya. Jadi dia berjanji pada neneknya bahwa dia akan menyimpan boneka itu. Kemudian Rani meletakkan boneka itu di sebuah lemari. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Namun pada suatu malam, Rani tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan boneka itu, dan dia merasa seolah-olah boneka itu ada di dalam kamarnya. Pada akhirnya Rani pun tertidur. Tetapi dia bermimpi buruk tentang boneka itu. Dalam mimpinya, boneka itu bisa hidup, dan boneka itu mengejarnya di seluruh rumah. Kemudian Rani terbangun dengan keringat dingin dan menyadari bahwa itu hanya mimpi buruk. Dia mencoba melupakan mimpi itu dan bersiap-siap untuk sekolah, karena hari sudah pagi. Setelah sampai di sekolah, dia bertemu dengan teman-temannya, Dika dan Lina, yang mengajaknya pergi ke bioskop setelah pulang sekolah. Rani setuju untuk ikut, tetapi dia lupa bahwa dia harus menjaga adiknya, Rama, yang masih berusia 6 tahun. Akhirnya, bel pulang sekolah pun berbunyi. Rani pun segera untuk pulang ke rumah. Namun, ketika dia sampai di rumah, dia mendapati Rama menangis dan ketakutan di sudut kamar. Rama mengatakan bahwa boneka yang berada di lemari itu bergerak sendiri dan mencoba untuk menyerangnya. Mendengar hal itu, Rani terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Rama. Dia memeriksa boneka itu, tetapi boneka itu tampak tidak bergerak. Rani mencoba menenangkan Rama, tetapi Rama masih ketakutan. Rani tidak percaya dengan cerita Rama dan mengira dia hanya berhalusinasi atau berbohong. Dia memarahi Rama dan menyuruhnya berhenti bermain-main dengan boneka itu. "Kamu hanya membayangkannya," kata Rani. "Boneka itu tidak bergerak sendiri. Kau hanya takut." Rama menangis dan berkata, "Aku tidak berbohong. Aku melihatnya sendiri.
boneka itu mencoba membunuhku." Saat itu Rani sedikit kesal dan tidak mendengarkan Rama. Kemudian dia mengunci boneka itu di lemari dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi, dia keluar dari kamar mandi itu. Kemudian dia terkejut melihat boneka itu sudah berada di atas tempat tidurnya. Dengan pisau di tangannya, boneka itu menatapnya dengan tatapan dingin dan berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri dariku, Rani. Aku akan membunuhmu dan semua orang yang kamu cintai." Rani ketakutan setengah mati melihat kejadian aneh dan menyeramkan itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rani mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Boneka itu mulai mendekatinya. Rani mundur perlahan ke dinding, mencoba melarikan diri. Dia pun berteriak dan berlari keluar dari kamar mencari bantuan. Dia menemukan Dika dan Lina yang sudah menunggunya di depan rumah untuk pergi ke bioskop. "Tolong!" teriak Rani. "Boneka itu hidup! Dia akan membunuh kami!" Dika dan Lina awalnya tidak percaya. Tetapi ketika mereka masuk ke rumah, mereka melihat boneka itu sudah mengikuti Rani dan berdiri di belakangnya dengan pisau yang berlumuran darah. "Apa yang terjadi?" tanya Dika. Rani menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Dika dan Lina menyadari bahwa boneka itu benar-benar hidup dan berbahaya. Mereka mencoba melawan boneka itu, tetapi boneka itu terlalu kuat dan gesit. Boneka itu berhasil menusuk Dika di perutnya dan membuatnya terkapar. Lina berusaha menolong Dika, tetapi boneka itu menarik rambutnya dan menusuk lehernya dengan pisau. Rani melihat teman-temannya tewas di depan matanya dan merasa putus asa. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa berdiri di sana, gemetar dan ketakutan. Boneka itu menatap Rani dengan tatapan kemenangan. Dia berkata, "Kau adalah orang terakhir yang tersisa, Rani. Sekarang aku akan membunuhmu." Boneka itu mengangkat pisaunya dan bersiap untuk menusuk Rani. Rani berlari keluar rumah, berharap ada orang yang bisa menolongnya. Dia melihat tetangganya Pak Surya yang sedang memotong rumput di halaman. "Tolong!" teriak Rani. "Boneka itu hidup! Dia akan membunuhku!" Pak Surya tidak mendengar teriakan Rani karena suara mesin rumput yang bising. Boneka itu mengejar Rani dan melompat ke punggungnya, mencoba menusuknya dengan pisau. Rani berusaha melepaskan boneka itu, tetapi dia terlalu erat menggigit lehernya. Pak Surya akhirnya mendengar teriakan Rani dan melihat apa yang terjadi. Dia segera mematikan mesin rumput dan berlari ke arah Rani. Dia mencoba menarik boneka itu dari leher Rani, tetapi boneka itu menggigit jarinya dan membuatnya berdarah. Dia kemudian mengambil mesin rumput dan menghantamkannya ke kepala boneka itu, membuatnya terlepas dari Rani. Boneka itu jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Namun Rani dan Pak Surya terkejut karena boneka itu masih bergerak. Boneka itu bangkit kembali dan menatap mereka dengan tatapan yang sangat marah. "Kalian tidak bisa mengalahkanku," teriak boneka itu. "Aku akan membunuh kalian semua." Rani dan Pak Surya tahu bahwa mereka harus menghancurkan boneka itu dengan cara lain. Kemudian mereka berlari ke dalam rumah Pak Surya dan mencari sesuatu yang bisa membakar boneka itu. Mereka
menemukan bensin dan korek api di garasi dan melemparkan bensin itu ke boneka itu. Mereka kemudian menyalakan korek api dan melemparnya ke boneka, membuatnya terbakar. Boneka itu berteriak kesakitan dan mengutuk mereka. Tetapi api semakin besar dan menghanguskan boneka itu. Rani dan Pak Surya menghela nafas lega. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan boneka itu. Rani berterima kasih kepada Pak Surya karena telah menyelamatkannya. Pak Surya mengatakan bahwa dia tidak perlu berterima kasih, karena itu adalah hal yang harus dia lakukan. Rani dan Pak Surya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa Dika dan Lina. Dika masih hidup, tetapi dia dalam kondisi kritis. Tetapi Lina, dia meninggal dunia di sana. Rani dan Pak Surya merasa sangat sedih atas kematian Lina. Mereka akan selalu mengingatnya sebagai teman yang baik. Rani dan Pak Surya selamat dari serangan boneka itu. Tetapi mereka masih trauma dan berduka atas kematian temannya dan keluarga Rani. Mereka pun melaporkan kejadian itu ke polisi. Tetapi polisi tidak percaya dengan cerita mereka dan menganggap mereka gila. Mereka juga tidak menemukan bukti apa-apa di rumah Rani, karena api sudah membakar semuanya. Rani dan Pak Surya akhirnya pindah ke kota lain, berharap bisa memulai hidup baru. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengambil boneka yang telah hangus itu dan membawanya ke rumahnya. Orang itu adalah seorang kolektor barang antik yang tertarik dengan boneka itu karena dia tahu bahwa boneka itu adalah boneka terkutuk yang dibuat oleh seorang dukun jahat ratusan tahun yang lalu. Orang itu berencana untuk menghidupkan kembali boneka itu dengan ritual sihir dan menggunakan boneka itu untuk tujuan jahatnya. Cerita berakhir dengan adegan orang itu menatap boneka itu dengan senyuman licik sambil berkata, "Selamat datang kembali temanku, kita akan bersenang-senang bersama." Nah, itu dia cerita horor yang bisa gue bawain kali ini. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja tekan tombolnya dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita mistis atau pengalaman-pengalaman pribadi kalian yang mau kalian share, silahkan aja share di komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat tinggal.